Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di Surabaya, anak-anak yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam program kesayangan dan kebanggaan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik, hari ini nanti kalian akan belajar bersama saya, Ibu Fafio Oktavia dari SDN Monokromo 3 Surabaya. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah terlebih baiknya kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Bagi kalian yang sakit, semoga cepat sembuh. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan dengan cara banyak makan makanan yang bergizi, berprotein dan bervitamin, serta tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, memakai masker jika memang harus keluar rumah, dan tetap menjaga jarak aman agar pandemi ini segera berakhir ya anak-anak dan kita dapat kembali lagi ke sekolah. Apalagi mulai kemarin pemerintah sudah menerapkan PPKM, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kita lebih baik belajar dari rumah, beraktivitas dari rumah. Baik anak-anak, hari ini nanti Bu Fia akan mengajak kalian belajar di tema 5 tentang cuaca, subtema perubahan cuaca, materi menggali informasi pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Tentunya di subtema 2 ya. Nah, sudah siap belajarnya? Baik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan tepat. Nah, Bu Fio rasa kalian sudah mempersiapkan alat tulis serta buku tema 5 ya. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kalian sudah belajar bersama Bu Dia, Bu Nita, dan Bu Iin tentang cuaca. Nah, apa sih cuaca itu? Ya, cuaca adalah keadaan udara di suatu daerah dalam waktu tertentu. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Nah, sekarang jenis cuaca. Ada cerah cuacanya saat matahari bersinar, kemudian ada cuaca berawan, mendung. Setelah mendung biasanya akan terjadi hujan. Nah, anak-anak, agar kalian lebih semangat lagi dalam belajar, Bu Fio akan mengajak kalian bernyanyi tentang burung kutilang. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Tadi kalian sudah bernyanyi burung kutilang yang menggambarkan suasananya tampak cerah sehingga burung kutilang bisa hinggap di pohon cempaka. Baik, kita lanjutkan ya.
Nah, kalian lihat ada teman-teman kalian sedang berbaris di lapangan. Pagi hari cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali seperti yang kalian lihat. Juga ada di buku tema kalian. Bermain tapak gunung itu apa sih? Iya, biasanya kalau anak-anak bilang tapak gunung itu engkle. Pasti semuanya pernah bermain tapak gunung dan lompat tali. Baik, kita lanjutkan. Namun saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuaca juga berubah-ubah? Iya, tadi pagi saat bangun pagi, matahari sudah bersinar cerah. Tapi tiba-tiba sekarang cuacanya mendung. Nah, keesokan harinya Beni mengajak Udin dan Edo berkumpul di halaman sekolah. Saat itu cuaca masih terlihat mendung. Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Beni dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon. Nah, inilah percakapan mereka antara Beni, Edo, dan Udin. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Iya Edo, pagi hari cuaca cerah. Namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah mendung. Lalu turun hujan. Saya tidak kehujanan. Cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Nah, inilah tadi percakapan antara Beni, Edo, dan Udin. Mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Baik anak-anak, nanti kita akan lanjutkan materi ini kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan dan kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, masih dalam program kesayangan dan kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Dan tentunya masih bersama saya Bu Vio. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya ya. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung dan langit berwarna kelabu, pertanda akan segera turun hujan. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Perubahan cuaca adalah perubahan kondisi udara di suatu daerah dalam waktu tertentu. Jadi kalian harus menghafalkan apa sih perubahan cuaca? Ya, perubahan cuaca adalah perubahan kondisi udara di suatu daerah dalam waktu tertentu. Nah, perubahan cuaca sering diamati karena cuaca dapat berubah-ubah di tiap kota atau wilayah dalam sehari maupun dalam waktu tertentu, bahkan dalam durasi waktu yang singkat. Walaupun pihak BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bisa menerbitkan prediksi mengenai cuaca harian, namun tidak semua perkiraan cuaca bisa benar 100%. Mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Ada yang tahu? Nah, yang pertama adalah pemanasan global atau global warming atau pemanasan global menyebabkan mencairnya gunung es sehingga berpengaruh pada cuaca di seluruh muka bumi. Selain itu, pemanasan global dapat menyebabkan penyebaran penyakit malaria yang lebih cepat dan juga mengakibatkan terjadinya badai. Yang kedua, kondisi permukaan laut. Jika permukaan air laut meningkat, maka curah hujan pun semakin tinggi dan cuaca seketika menjadi berubah-ubah.
Sebaliknya, ketika permukaan laut tidak meningkat secara tiba-tiba, maka curah hujan akan berjalan normal. Dan yang ketiga, perubahan suhu dan rotasi. Suhu tinggi dan rendah tentu dapat mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap cuaca. Karena itulah setiap harinya kita bisa saja mengalami perubahan cuaca. Rotasi bumi adalah sebuah kondisi saat bumi berputar pada porosnya. Selain perubahan cuaca, rotasi bumi biasanya mengakibatkan terjadinya perubahan waktu di antara tiap negara tertentu. Jadi kadang di Indonesia terbagi menjadi 3 ya. Ada Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kita di Surabaya adalah di waktu Indonesia bagian Barat. Nah, cuaca dan kehidupan manusia. Coba perhatikan anak-anak. Jika cuaca cerah, apa yang bisa kalian lakukan? Iya, kalian dapat membantu ibu untuk menjemur baju di halaman. Jika cuaca berawan, nah ini yang paling kalian suka, bermain di lapangan. Bisa bermain apa saja. Baik, kita lanjutkan. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Nah, kita lanjutkan ke halaman 79. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Nah, berikut ini adalah artikel yang mereka temukan. Judulnya dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas, namun pada malam hari udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Nah, penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain, yang pertama flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua mimisan. Ada yang tahu mimisan itu apa? Ya, keluarnya darah dari kedua lubang hidung kita. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Yang ketiga sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Beberapa cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, kita harus menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, nah ini semuanya harus menggunakan masker, walaupun di sini kita sudah dituliskan di sekitar kita banyak debu. Jadi tidak hanya debu saja, apalagi di saat pandemi seperti ini, masker sangat banyak melindungi kita dari virus yang sedang ada saat ini. Baik anak-anak, nanti kita akan lanjutkan lagi materi selanjutnya setelah jeda yang berikut ini. Tetap di sini, jangan kemana-mana, dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, dalam program kesayangan kita,
Belajar dari rumah bersama guruku. Hai, masih dalam program kesayangan dan kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Dan tentunya masih bersama Bu Vio. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Baik, Bu Vio ulang ya, untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Bagaimana caranya? Dengan berolahraga yang cukup. Nah, pagi hari saat yang tepat untuk berolahraga. Berolahraga tidak harus keluar rumah juga, apalagi saat pandemi seperti ini, boleh di rumah ya. Kemudian hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Maksudnya boleh kita berjemur misalnya ya, untuk mendapatkan vitamin D. Tetapi tetap menggunakan pakaian mungkin dengan lengan panjang. Hal ini agar terlindung dari sinar matahari langsung. Sebab jika kita sering terkena dengan cahaya matahari langsung juga dapat menyebabkan penyakit kulit ya anak-anak. Dan yang ketiga adalah menggunakan masker. Di sekitar kita banyak debu, tapi dalam yang sekarang kita memang harus diwajibkan untuk memakai masker. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel yang tadi ya. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misalnya pada siang hari udara terasa sangat panas, pada malam hari hujan sangat deras, udara terasa sangat dingin. Nah, cuaca ekstrim ini tidak harus sekarang panas tiba-tiba nanti malam hujan. Kadang dalam waktu yang sama saat Bu Vio berada di sini, ketika tadi sudah ada panas sinar matahari, kemudian saat Bu Vio harus keluar ternyata sudah hujan yang sangat deras. Nah, ini kita harus tetap waspada karena perubahan cuaca yang ekstrim seperti ini akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Jika memang kondisi tubuh kita lagi bagus atau imunnya lagi meningkat, kita tetap sehat. Tetapi kalau perubahan cuaca ini ekstrim, tubuh kita tidak bisa menerima, nah maka akan ada penyakit dalam tubuh kita. Misalnya saja seperti tadi ada flu, mungkin batuk ya, ada yang diare, kemudian tadi mimisan. Nah, banyak sekali anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Cuaca adalah keadaan udara di suatu daerah dalam waktu tertentu. Jadi apa anak-anak cuaca? Iya, cuaca adalah keadaan udara di suatu daerah dalam waktu tertentu. Cuaca dapat berubah-ubah. Perubahan cuaca adalah perubahan kondisi udara di suatu daerah dalam waktu tertentu. Ini juga harus kalian ingat supaya lebih mudah dalam belajar. Yang keempat, perubahan cuaca dapat terjadi karena pemanasan global, kondisi permukaan laut, perubahan suhu, dan rotasi bumi. Yang kelima, cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Jadi cuaca ekstrim ini cuaca yang seketika dapat berubah. Seperti tadi Bu Vio bilang, kalau sekarang panas tiba-tiba langsung turun hujan yang sangat deras. Kemudian tiba-tiba berhenti, ada panas lagi. Nah, ini adalah cuaca ekstrim. Atau bahkan hingga hujan badai. Nah, hujan badai itu apa sih Bu Vio? Ya, hujan badai adalah hujan yang disertai dengan angin kencang. Biasanya di Indonesia kalian juga pernah melihat kan, pada saat hujan deras kemudian anginnya berembus sangat kuat sekali sehingga banyak pepohonan yang tumbang. Nah, daun-daunnya jatuh. Nah, ini sangat berbahaya sekali anak-anak, apalagi jika mungkin ada selokan yang tersumbat karena tidak pernah dibersihkan, jadi mengakibatkan bahaya banjir. Nah, kalau masih banjir biasa masih bisa ditanggulangi, tidak ada korban jiwa. Tetapi jika terjadi di daerah dataran tinggi, ada hujan badai atau angin yang kencang, kemudian terjadilah tanah longsor sehingga mengakibatkan banjir bandang. Banjir bandang itu apa sih Bu? Ya, banjir yang disertai dengan tanah-tanah liat dan serta ranting-ranting pohon yang besar sehingga banyak mengakibatkan korban jiwa. Kita lanjutkan di kesimpulan yang keenam. Nah,
Penyakit yang muncul saat cuaca ekstrim adalah flu, mimisan, sesak nafas, ya masih banyak lagi, ada diare dan batuk, ya seperti itu. Nah, di penghujung acara Bu Vio nggak lupa untuk memberikan tugas pada kalian. Ini adalah tugas kalian. Ya, tulislah informasi tentang kegiatan manusia pada saat cuaca cerah, kemudian cuaca berawan dan mendung serta cuaca hujan. Ini tugas yang pertama. Kalian catat atau kalian foto. Kemudian yang kedua, tugas mencari kalimat atau kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Contohnya tadi ada cuaca ekstrim. Nah, ini kalian foto atau catat dulu, kemudian nanti kerjakan. Setelah itu nanti kumpulkan ke Bapak dan Ibu guru kalian yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, tidak terasa sudah 30 menit Bu Vio menemani kalian belajar dari rumah. Jangan lupa anak-anak untuk selalu semangat belajar dari rumah supaya pandemi ini segera berakhir, dan tetap jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan cara banyak makan makanan yang bergizi, berprotein, bervitamin. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Apa saja ya tadi ya? Iya, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, memakai masker jika memang harus keluar ruangan, dan menjaga jarak aman agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kembali ke sekolah. Nah, anak-anak, di akhir kata Bu Vio mohon mohon maaf. Mungkin ada salah ucap atau salah kata. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, Bu Vio akan mengajak kalian untuk berdoa dulu. Semoga pembelajaran ini bermanfaat ya. Baik, berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, kalian dapat menyaksikan tayangan ini kembali pada channel SBO TV ya, di channel YouTube ya anak-anak ya. Baik. Nah, anak-anak tetap semangat belajarnya dari rumah. Jangan lupa saksikan setiap hari tayangan ini dan tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.